Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balkis mengenal atau tidak mengenalnya lagi." Maka ketika dia Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia Balkis menjawab, "Seakan-akan itulah dia." Dan dia Balkis berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balkis dahulu termasuk orang-orang kafir. Dikatakan kepadanya Balkis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia Balkis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, 'Sembahlah Allah.' Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan." Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat?" Mereka menjawab, "Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu." Dia Saleh berkata, "Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji." Dan di kota itu, ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar." Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa. Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu." Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci." Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia
termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu, tetapi tidak mengindahkan. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?